Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Baca Cerita Film. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film drama yang berjudul Be With You. Di awal film memperlihatkan sebuah foto wanita muda yang belum lama ia meninggal. Di sana juga terlihat ada seorang bocah yang berusia 6 tahun dan ia bernama Jiho. Untuk saat ini, Jiho masih belum paham dengan konsep kematian. Namun yang ia ketahui, kematian adalah perginya seseorang ke dunia awan. Dan hal ini ia ketahui dari dongeng yang selama ini diceritakan oleh ibunya ketika masih hidup. Ia pernah bercerita tentang kematian seekor penguin yang harus meninggalkan anaknya. Di sana si induk penguin tidak benar-benar mati, melainkan hanya singgah sementara di negeri awan sebelum ia pergi ke surga. Kemudian di atas awan sana, sang induk penguin selalu memperhatikan anaknya. Ia pun meneteskan air mata menanti musim dingin untuk bisa kembali menemui anaknya. Hingga pada akhirnya ketika musim dingin tiba, di sana sang induk penguin, ia pun menemui anaknya dengan kereta hujan. Rasa rindu yang tak terbendung, si ibu penguin pun memeluk anaknya mengingat waktu mereka yang sangat terbatas ini. Sebelum berpisah, si ibu penguin ini mengajari banyak hal yang belum pernah ia ajarkan sebelumnya tentang cara berburu dan bertahan hidup. Hingga pada akhirnya mereka berpisah kembali ketika musim hujan berakhir. Sementara itu, saat ini Jiho tinggal bersama ayahnya yang bernama Sujin. Hari demi hari Jiho lalui bersama ayahnya tanpa adanya sang ibu yang sangat ia rindukan. Namun karena dongeng yang ibunya ceritakan sebelumnya, maka di sini Jiho sangat berharap bila suatu saat ibunya akan datang menemui dirinya. 엄마 오면 엄마도 오잖아. 정봐, 엄만 약속 꼭 지켜. Sementara Sujin atau ayahnya Jiho, saat ini ia bekerja menjadi cleaning service di fasilitas kolam renang. Meskipun di sana banyak wanita yang ingin mengganti posisi mendiang istrinya, namun Sujin selalu menolaknya karena sejauh ini ia masih belum bisa melupakan mendiang istrinya. Sementara di tempat lain, saat itu Jiho yang baru pulang sekolah, ia terlihat sangat murung dan menunggu ayahnya di salah satu warung kopi milik sahabat ayahnya. Biasanya Jiho sepulang sekolah diantar jemput oleh ibunya, namun kali ini ia harus menunggu ayahnya setelah selesai bekerja. Tidak lama kemudian ayahnya pun tiba dan langsung memeluk Jiho. Hari-hari berlalu, Jiho selalu menanti musim hujan agar ia bisa bertemu dengan ibunya, sesuai dengan cerita dongeng yang selalu ia dengar dari ibunya ketika masih hidup. Singkat cerita, musim hujan pun tiba untuk pertama kalinya, yakni sejak ibunya meninggal. Pada saat itu, Jiho sangat gembira dengan adanya hujan tersebut, dan kemudian dengan penuh semangat Jiho pun mendatangi stasiun kereta yang tidak jauh dari rumahnya. Pada saat itu Jiho sangat yakin di sana ibunya akan tiba dari negeri awan bersama turunnya hujan. Sementara ayahnya yang mengetahui hal ini, ia pun mengikuti Jiho dari kejauhan dengan rasa sedih. Kemudian setibanya Jiho di sana, rupanya ia tidak menemukan ibunya. Kemudian di sini perlahan ayahnya pun membujuk Jiho agar sebaiknya pulang saja dan berusaha untuk menghibur Jiho. Mungkin ibunya saat ini sedang sibuk di atas awan sana. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya pulang. Namun dalam perjalanan pulang, mereka melihat seorang wanita yang saat itu sedang pingsan di dekat rel. Kemudian setelah mereka berdua menghampiri,
Rupanya si wanita tersebut wajahnya sangat mirip dengan wajah ibunya Jiho atau istrinya Sujin. Namun sayangnya si wanita tersebut bahkan tidak bisa mengingat apapun termasuk namanya sendiri. 엄마, Sementara itu, 좀 해봐. Jiho sangat yakin apabila ia adalah ibunya yang memang turun dari negeri awan bersama turunnya hujan tadi. Namun lain halnya dengan Sujin. Meskipun wajahnya sangat mirip, namun itu sangat mustahil. Kemudian pada saat itu Sujin pun membawa wanita itu pulang ke rumahnya dan diberi nama Suah, persis seperti nama mendiang istrinya. Dengan rasa gembira, saat itu Jiho menunjukkan lukisan milik ibunya dulu dan berharap agar ibunya yang saat ini akan segera mengingatnya. Namun di sini Suah hanya kebingungan karena ia benar-benar tidak bisa mengingat apapun. 이렇게 계속 살았어요? Hari demi hari setelah adanya seorang ibu, Jiho pun tampak lebih bersemangat dalam menjalani hari-harinya. Meski sejauh ini Suah masih tampak bingung. Sementara di sisi lain, Sujin juga sebenarnya merasa senang dengan kejadian ini. Bahkan kini ia lebih bersemangat dalam bekerja agar secepatnya bisa kembali pulang dan bertemu dengan Suah. Begitu juga dengan Jiho yang langsung secepatnya pulang setelah usai pelajarannya agar bisa kembali bermain dengan ibunya. Meski sejauh ini wanita yang dianggap Suah masih tidak bisa mengingat apapun, namun di sini baik Jiho maupun ayahnya sudah menganggap bila ia adalah Suah yang dikirim oleh Tuhan untuk mereka berdua. Kemudian di malam harinya, saat itu Sujin menceritakan awal pertemuannya dengan Suah yang sebelumnya. Pada saat itu, ketika Sujin masih menduduki kelas SMA, di sanalah awal ia bertemu dengan Suah yang juga satu kelas dengannya. Di dalam kelas ini, Suah tergolong anak yang pendiam, namun cerdas dalam mata pelajaran. Sehingga banyak laki-laki yang menyukai Suah pada saat itu. Namun di sini, tak ada satupun laki-laki yang berani mendekati Suah. Kemudian di suatu hari ketika Sujin hampir tenggelam saat mengikuti perlombaan renang. Kemudian di sini ia ditolong oleh Suah. Dan sejak itulah Sujin mulai menyukai Suah, hanya saja ia tidak berani mengungkapkan perasaannya. Sementara itu temannya Sujin yang bernama Konggu, ia tahu persis yang dialami oleh sahabatnya. Bila Sujin adalah pria pemalu, sementara Suah adalah wanita yang pendiam. Sampai kapanpun mereka berdua tidak akan pernah bisa jadian. Dan di sini Konggu pun memiliki sebuah rencana untuk mereka berdua. Di suatu hari ketika ada pelajaran dansa, Sujin sengaja dipasangkan dengan Suah dengan tujuan agar mereka cepat saling akrab. Namun karena keduanya merasa grogi, akhirnya rencana Konggu pun tidak berhasil dan justru mereka berdua menjadi tidak saling bicara. Hingga di suatu hari, di mana saat itu hari terakhir sekolah mereka. Saat itu, Suah menghampiri Sujin dan Konggu untuk menuliskan sesuatu pada buku tahunannya sebagai kenang-kenangan acara perpisahan. Namun ketika Sujin selesai menulis, tidak sengaja Suah membawa pulpen miliknya Sujin. Awalnya, Sujin berniat untuk mengambil kembali pulpennya. Namun sayangnya, Suah saat itu sudah tidak nampak lagi. Singkat cerita, setelah tamat SMA, Sujin pun melanjutkan kuliahnya di kampus yang paling dekat dengan rumahnya untuk menjadi seorang perenang. Sementara Suah, ia melanjutkan kuliahnya di Fakultas SEO. Hingga di suatu hari pada satu momen, Sujin yang ditemani oleh sahabatnya mencoba untuk memberanikan diri
untuk menelpon Suah. Namun karena pada dasarnya Sujin adalah pria yang cupu, saat itu ia hanya berkata apabila dirinya akan meminta pulpen yang sebelumnya pernah dibawa oleh Suah. Mendengar hal ini, sontak saja Suah merasa kesal pada Sujin dan meminta agar Sujin menemuinya di depan kampus besok siang. Namun pada akhirnya, dari masalah pulpen itu, seiring waktu mereka pun menjadi lebih akrab meskipun Sujin masih merasa canggung pada Suah. Hingga di suatu hari ketika malam diguyur hujan, Sujin sengaja tidak langsung pulang karena ada sesuatu yang akan ia katakan pada Suah. Namun bahkan ketika Suah sudah masuk ke dalam bis umum, Sujin masih saja belum mengatakan sesuatu. Dengan ini akhirnya Sujin pun mengejar bis itu hingga akhirnya sang sopir menghentikannya. Kemudian dengan kalimat gugup, akhirnya Sujin mengatakan sesuatu. 편지 해도 되지? Mendengar hal tersebut, Suah hanya tersenyum dan kemudian membersihkan rambut Sujin dari air hujan. Sementara itu sang sopir yang merasa terganggu, ia pun akhirnya menyeret Sujin agar turun dari bisnya. Sejak kejadian di bis itu, mereka pun akhirnya berpacaran. Hingga di suatu hari, ketika Sujin dalam sesi latihan renang, tiba-tiba ia mengalami pingsan. Menurut pemeriksaan dari dokter, rupanya Sujin memiliki sesuatu penyakit yang langka di dalam otaknya, sehingga ketika ia merasa gugup atau tegang, itu akan membuatnya pingsan secara tiba-tiba. Akhirnya dengan penyakit yang ia derita, bahkan Sujin juga memutuskan Suah tanpa memberitahukan kondisinya saat ini. Singkat cerita 1 tahun telah berlalu, dan sejauh itu pula bahkan Sujin masih belum bisa melupakannya. Hingga pada satu momen, tiba-tiba Sujin merasa ingin melihat keadaan Suah. Akhirnya dengan ini ia pun pergi ke Seoul, hanya sekedar ingin melihat Suah dari kejauhan. Namun apa yang terjadi sesampainya di sana? Rupanya saat itu Suah sedang dijemput oleh pria lain. Meskipun terasa menyakitkan, namun di sini Sujin merasa ikut bahagia karena ia sadar dirinya belum tentu bisa membahagiakan Suah. Bahkan sejak saat itu, Sujin pun menganggap apabila semua ini sudah berakhir. Namun rupanya ia sedikit pun tidak menduga apabila Suah akan menelponnya pada hari itu dan mengajaknya untuk bertemu di suatu tempat. Pada awalnya Sujin merasa tidak ingin menemuinya, namun ia tidak dapat membohongi hatinya hingga pada akhirnya ia pun menemui Suah di stasiun kereta. Sejak saat itulah mereka pun kembali akrab, bahkan Sujin pun langsung menikahi Suah. 1 tahun telah berlalu dan akhirnya mereka pun dikaruniai seorang anak yang bernama Jiho. Namun sayangnya kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ketika Jiho berusia 3 tahun, saat itu Suah meninggal dunia karena suatu penyakit. Dengan kepergiannya Suah, kini Sujin pun menjadi orang tua tunggal yang harus menjadi seorang ayah dan sekaligus ibu yang baik untuk Jiho. Dan sampai pada akhirnya Suah kini kembali dalam kehidupannya. Dan dengan ini Sujin pun akhirnya menutup ceritanya pada Suah. Kemudian di hari berikutnya, ketika Suah bersih-bersih, ia menemukan sebuah buku dongeng yang mengisahkan seekor penguin di negeri awan. Ternyata buku inilah yang pernah ia bacakan pada Jiho sebelum akhirnya ia meninggal. Maka dengan ini, Suah pun menjadi sangat yakin apabila kisah penguin yang ia ceritakan pada Jiho itu benar-benar terjadi dalam kehidupannya. Namun di sisi lain Suah juga menyadari apabila musim hujan akan segera tiba,
yang artinya ia tidak lagi memiliki waktu banyak untuk Jiho dan juga Sujin yang begitu mencintai dirinya. Akhirnya dengan ini, Suah pun berusaha memanfaatkan waktunya sebaik mungkin, seperti mengajari Jiho memasak, mencuci, bersih-bersih, dan hal positif lainnya agar Jiho tumbuh dewasa dan tidak ketergantungan pada orang tuanya. Singkat cerita, di hari berikutnya, di sekolah, Jiho diadakan acara pentas seni. Namun pada saat itu, Jiho tampak murung, tidak seperti teman-teman yang lainnya. Karena saat itu ia tidak melihat kehadiran ayah maupun ibunya. Sementara di tempat lain, ternyata alasan ayahnya tidak hadir, rupanya ia mengalami nasib yang naas. Saat itu Sujin tidak sadarkan diri setelah ia menyelamatkan rekannya yang tenggelam di kolam renang. Sementara Suah yang seharusnya menemani Jiho, dirinya justru merasa cemas dengan keadaan suaminya yang tidak kunjung menganggap teleponnya. Kemudian setelah itu Suah pun menyempatkan diri untuk menghadiri acara pentas seninya Jiho. Kemudian setelah acara tersebut selesai, Suah segera meninggalkan tempat itu karena pergantian musim akan segera tiba di mana ia harus kembali ke negeri awan. Sementara Jiho yang mengetahui akan pergantian musim, ia pun berlari menuju rumahnya dan berharap masih bisa melihat ibunya. Namun karena ia tidak menemukan ibunya di rumah, kemudian Jiho pun segera menuju ke rel kereta dan ternyata ibunya masih ada di sana. Kemudian di sini Suah berkata pada Jiho, apabila saat ini ibunya harus segera pergi dan akan kembali lagi di musim hujan mendatang. Sementara di tempat lain, saat itu ayahnya yang masih di rumah sakit, ia berusaha untuk kabur dari perawatan. Yang artinya ia tidak akan lagi melihat istrinya bila tidak segera menemuinya. Bahkan pada saat itu, dengan kondisi fisik yang belum sehat, dengan susah payah sekuat tenaga agar segera sampai ke stasiun untuk bisa melihat sang istri yang terakhir kalinya. Kemudian sesampainya di sana, akhirnya Sujin pun bisa melihat sang istri yang akan segera pergi ke negeri awan. Dengan mata berkaca-kaca, Sujin hanya bisa menatapnya dan tidak bisa mencegah kepergiannya. Di hari-hari berikutnya setelah kepergian sang ibu, Jiho menjalani hidupnya dengan sangat baik sesuai dengan apa yang telah ibunya ajarkan. Bahkan di suatu malam saat itu Sujin menemukan buku diari milik istrinya. Dan di sana Suah bercerita dalam bukunya terkait hubungan mereka berdua. Awal bertemunya Suah dengan Sujin yakni di sebuah gang kecil di mana saat itu sedang hujan deras. Bahkan Suah tidak pernah menyangka apabila Sujin juga memiliki perasaan yang sama terhadap dirinya. Dalam catatan tersebut juga berkata, sebenarnya ketika Sujin melihat ia bersama pria lain, sebenarnya ia tidak lebih hanya sekedar teman. Bahkan ketika Suah melihat adanya Sujin di sana, saat itu ia pun langsung turun dan berniat untuk menemuinya. Namun sayangnya tanpa ia duga, Suah saat itu justru tertabrak oleh kendaraan yang saat itu sedang melintas. Dari kejadian tersebut, akhirnya Suah pun mengalami koma selama beberapa hari. Dan ketika ia sadar, tiba-tiba dirinya sudah berada di dekat stasiun di mana ia ditemukan oleh Sujin dan Jiho. Ternyata di sini Suah mengalami sebuah fenomena yang tidak biasa dan tidak bisa ia jelaskan pada siapapun. Namun yang jelas, ia tersadar sudah berada di masa depan dan tepatnya 8 tahun kemudian di mana ia sudah menjadi istrinya Sujin dan memiliki buah hati yang bernama Jiho. Yang padahal dalam realita
Saat ini sebenarnya ia sedang terbaring koma di sebuah rumah sakit. Singkat cerita, setelah Suah terbangun dari koma yang ia alami, ia pun menjadi sangat bingung. Karena faktanya saat ini ia masih belum menikah dengan Sucin dan justru masih berkuliah. Akhirnya dengan ini, Suah pun menjadi merasa bimbang. Apabila ia melanjutkan hubungannya dengan Sucin, maka ia hanya memiliki sisa waktu yang sedikit dan akan meninggal di usia yang ke-33 tahun. Namun di sisi lain ia juga berpikir, seandainya menikah dengan orang lain, tentunya ia akan memiliki sisa hidup yang lama. Namun hal itu belum tentu dirinya akan bahagia. Hingga pada akhirnya, Suah pun lebih memilih Sucin sebagai pasangan hidupnya dan akan menerima takdirnya menjadi ibunya Jiho di masa depan.